Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang sosialisasi budaya sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun agenda terkait dengan budaya positif di sekolah, di sini ada 6 saya tawarkan. Yang pertama itu perubahan paradigma, kemudian yang kedua konsep disiplin dan motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, 4 pemenuhan kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Nah, dari ke-6 ini kayaknya ada 2 hal yang paling mendasar atau paling riskan dengan budaya terkait dengan budaya positif, disiplin, dan segitiga restitusi. Nah, hal ini juga sudah saya coba laksanakan di sekolah dengan percobaan kepada siswa yang atas nama Sriadi. Makanya Sriadi itu kayak takut dengan saya. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ini ada pendapat dari Stephen Choi. Ini juga pernah saya ambil status, ya. Nanti kita baca sendiri saja, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, konsep disiplin dan motivasi. Nah, ini yang paling mendasar, ya. Bahwa ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Tentu yang terlintas di pikiran, mungkin apa yang terlintas di pikiran kita juga. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan, ya, pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kata orang, kalau disiplin, ya itu muncul katanya dari dalam diri kita. Makanya kita dilarang untuk memberi satupun hukuman. Kalaupun mau beri hukuman, ya itu adalah alternatif terakhir. Ya, alternatif. Biasanya hukuman dirubah menjadi konsekuensi. Itu. Oke, lanjut. Adapun disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri. Ini tadi yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Makanya anak-anak sekarang itu yang belum memahami tentang arti disiplin sesungguhnya, makanya dia butuh penguasa lain atau orang lain untuk mendisiplinkan diri dia. Makanya ini yang mau dikaji nanti, bagaimana anak-anak itu muncul dari dalam dirinya untuk memiliki keyakinan sendiri untuk terkait dengan disiplin. Jadi kalau seperti itu kita tidak usah lagi menjadikan alat atau penguasa yang lain untuk mendisiplinkan mereka. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya ini.
yang memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal ini tadi keyakinan dalam dirinya, artinya punya motivasi tersendiri untuk mau melakukan disiplin itu. Terkait dengan itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, biasanya kalau orang mau disiplin ada di kata menghindari hukuman. Ya, supaya saya tidak dihukum, saya harus datang cepat misalnya. Itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai ini, mereka melakukannya ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi nanti dia sendiri, yaitu. Oke. Kemudian lanjut dengan agenda berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan satu muncul, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi umum, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi menurut Gosen ini, kalau orang mempunyai suatu keyakinan, maka itu tergerak dari dalam dirinya. Nah, itu. Nah, makanya kita salah satu program saya adalah melakukan suatu perubahan, yaitu merubah peraturan kelas menjadi satu keyakinan kelas, dengan maksud bahwa dengan anak-anak meyakini kelasnya, meyakini dirinya, akan bisa kelasnya menjadi bagus. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini salah satu pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi rupanya keyakinan kelas ini nanti setelah kita bentuk itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu atau per semester, apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil berarti nanti kita bisa rubah lagi. Jadi dari peraturan kelas tadi itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi saya kemarin melakukan satu pertemuan dengan anak wali saya membuat satu keyakinan kelas berdasarkan keinginan mereka. Caranya kemarin itu saya berikan kesempatan melalui berkelompok kepada anak-anak untuk membuat atau menuliskan impian kelas yang diimpikan. Kelas yang diimpikan ini tadi nanti akan dirumuskan menjadi suatu keyakinan kelas. Itu. Jadi saya punya di kelas itu sudah jadi tapi belum dipasang. Tuh. Selanjutnya
Uh, ini ada satu kasus untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sekiranya kita lewati saja ini. Ini juga. Nah, ini yang penting. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kelima ini, inilah yang mau diterapkan kepada siswa, atau inilah yang mau diidentifikasi. Seperti kayak Sriadi itu, 5 kebutuhan dasar ini apakah ada yang tidak terpenuhi? Ya, mungkin barangkali Asriadi itu kurang cinta dan kasih sayang dari rumahnya, atau di rumahnya terlalu ditekan, tidak memiliki kebebasan, sehingga sampai di sekolah dia keluyuran, jalan terus nasenge bunyi terjauh kami itu ya. Atau Asriadi itu tidak senang kalau dia di dalam kelas. Itu mau digunakan ini nanti. Ya. Kemudian penjelasannya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, banyak anak ini yang butuh ini, cinta dan kasih sayang. Kemudian pengusahaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, ada juga anak-anak yang biasa selalu ingin berkuasa. Kalau seperti itu berarti cita-citanya ini menjadi pemimpin. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Makanya menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu dulu dibuat menjadi senang. Ya, jadi kalau anak-anak sudah senang, ya kemungkinan besar itu di dalam kelas pasti mereka merasa tertarik untuk belajar. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang kita bisa lakukan oleh guru, ya. Ini menurut Diane Gosen. Yang pertama itu penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun herbal. Kata-kata yang biasa digunakan ini. Nah, terkadang kita lakukan ini juga. Patuhi aturan saya atau awas. Ini kata-kata biasa keluar dari mulut seorang penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ya, ini menjadi selesai terakhir, ya itu biasa kan kita tidak sadari itu. Nah, dalam hal ini adalah penghukum istilahnya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu di sini berarti murid ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini biasa kita lakukan juga. Sebenarnya itu dalam kita membuat anak-anak merasa bersalah. Itu. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya. Satu kekurangannya kalau kita ambil posisi kontrol teman terhadap siswa atau murid, ketika di luar nantinya, ya misalnya di luar lingkungan sekolah, ketemu di jalan, ya karena dia anggap kita sebagai temannya, mungkin harus dia bilang, halo pak. Nah, ini yang jelek. Ya, jadi maksudnya tidak ada rasa hormatnya, itu yang sulit. Kemudian yang keempat, posisi monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan pemantau adalah peraturannya apa? Ya, misalnya kalau ada anak-anak melanggar itu apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Nah inilah posisi yang diharapkan bisa terjadi di sekolah sebagai wujud untuk budaya positif. Posisi terakhir manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, diharapkan kepada teman-teman sekalian, inilah nanti manajer ini yang menjadi posisi kontrol kita ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan. Maksudnya bahwa jangan kita hanya menjadikan mereka penghukum atau merasa bersalah, tetapi kita harus mencarikan solusi, ya, solusi atas kesalahannya itu, atas perilakunya itu. Ini yang diharapkan. Selanjutnya, yang terakhir segitiga restitusi, ya. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Kita menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau kita mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau kita mengingatkan murid ya akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, maka kita akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan. Nah, inilah yang saya lakukan terhadap anak didik kita di kelas 10 IPA itu atas nama Sriadi, segitiga restitusi. Jadi waktu itu dia melakukan satu kesalahan ya di dalam kelas waktu saya masuk. Dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan, selalu jalan-jalan dan lain sebagainya, mengacau. Jadi saya berikan satu restitusi besoknya. Tuh. Ini ada pengertiannya, kita lewati saja. Ini juga. Ini di sini dia. Waktu Asriadi melakukan kesalahan itu, saya dulu menstabilkan identitasnya. Kesalahannya, maksudnya kesalahannya Asriadi itu. Saya kasih tahu dia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya bilang, tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Supaya membangkitkan kesemangatnya bahwa yang saya lakukan ini saya akui kesalahan itu. Terus
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi apa artinya ini bahasa Bugisnya? Palisu jolo sumangat. Nah, aja terilai, jangan selalu ditekan, itu dulu. Ya. Kemudian setelah itu saya lakukan validasi tindakan yang salah. Ya. Waktunya dia terlambat, saya juga tangani satu kali itu, saya bilang bahkan Astriadi kamu bisa bolos sebenarnya. Atau kamu bisa jangankan merokok, kamu bisa narkoba. Langsung dia menghindar. Tidak Pak, tidak. Tidak, ini sudah divalidasi tindakan yang salah. Mereka mengakui, dia mengakui bahwa tidak akan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, itu. Ada kata-kata yang bisa kita gunakan. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, padahal kalau sebenarnya Sri Adi itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam apa namanya, dalam lingkungannya atau dalam keluarganya atau bahkan dirinya sendiri. Nah, setelah itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, pasti di dalam setiap siswa, dalam setiap manusia pasti punya keyakinan dalam dirinya. Keyakinan di sini bukan maksudnya dari agama ya, tapi keyakinan akan hal-hal yang kebajikan, hal-hal yang positif. Ya, kitalah menanganinya, mengembalikannya dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Makanya Sri Adi itu kalau ketemu dengan saya mungkin agak ya masih agak liar sedikit, tapi dia sudah agak tunduk. Dia mau mendengarkan apa yang saya biasa apa namanya, kasih wejang, kasih motivasi. Ya, bagusnya selalu diberikan semangat dan selalu diberikan satu apa namanya nih, motivasi terkait dengan kehidupannya dulu, supaya nanti ke depannya bisa berubah. Saya kira seperti itu. Jadi bukan cuma Asri Adi saya ambil sebagai kelinci percobaan, ya. Bukan cuma dia, tapi untuk sekarang dengan budaya positif ini akan sulit sekali kalau sekarang kita terapkan di sekolah, tapi perlahan saya yakin pasti bisa, karena mulai dari TK, SD sampai SMA, kalau penerapan budaya positif ini oleh calon guru penggerak bisa diterapkan dengan baik, ya insya Allah mungkin 3 tahun atau 2 tahun ke depan kita bisa enak sekali kita mengajar di SMA. Artinya tidak ada lagi suatu keganjalan, tidak ada lagi barangkali suatu nanti masalah dengan siswa kita. Apa yang membuat siswa kita begini? Karena kurangnya perhatian dari Bapak dan Ibu guru. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya share. Ini bukan saya menggurui, tapi kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi guru yang lebih profesional dalam menangani siswa kita. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang bisa yang mengganjal teman-teman. Waden, Ibu Santi. Atau ada hal yang perlu diseringkan, bisa kita sharing-sharing saja. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang saya sudah paparkan tadi. Silakan. Saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sharing Pak, mengingat tadi sistemnya segitiga restitusi itu, ini khusus kelas 10 IPS. Betul. Di 10 IPS tempo hari itu Pak, waktu saya mengajar prakarya, ternyata di 10 IPS itu ada 2 kubu laki-laki. Ya. Betul. Nah, kebetulan pada saat hari itu kubu yang satunya tidak datang semua. Ya. Rombongan tidak datang. Kemudian rombongan yang satu datang. Ya. Nah, mungkin baru sedikit yang saya terapkan dibilang sedikit untuk segitiga restitusinya itu Pak. Saya tanya begini.
eh, apa kabarnya temanmu yang tidak datang? Mesti Ya. kenapa mereka bisa terbagi dari atas dua kubu? Ya. Katanya itu hari saya tanya saya sebut namanya Pak ya, Ariel Saputra. Ya. Saya tanya kenapa tidak adanya kekompakan sama teman-teman satu kelasnya. Ya. Katanya ada sedikit katanya Bu kesalahpahaman yang sudah mendasar, padahal sebenarnya mereka Pak sudah dari SMP itu sudah satu geng semuanya, tapi pas masuk SMA ya di kelas di PS itu kadang satu rombongan tidak ada semua. Jadi saya tanya sedikit kan mengidentifikasi apa penyebabnya permasalahannya mereka, ternyata itu ada ketidakharmonisan, ada sesuatu masalah Pak. Jadi saya tanya hari tidak ada gunanya. Saya menjelaskan, memberikan arahan bahwa tidak ada gunanya kalau kita dalam satu kelas itu pincang sebelah, kayak maksudnya istilahnya tidak sejalan ceritanya, tidak sejalan. Jadi apakah bagaimana selanjutnya saya menghadapi itu dengan metode segitiga restitusi itu Pak? Oke, saya langsung ya. Jadi begini, itu namanya kita sudah mengidentifikasi ya. Tuh. Nanti barangkali Ibu Risma bisa mengumpulkan kelas 10 IPS itu yang mungkin pada waktu kita mengajar saja lakukan validasinya dulu ya, validasinya dulu. Maksudnya validasi kesalahan apa itu divalidasi dulu kalau sudah divalidasi nanti mereka bisa yakini kesalahannya di mana ya itu. Nah, setelah sudah dia yakini kesalahannya di mana, toh, nanti itu bisa berubah sendiri. Tapi dengan jalan kita harus kasih support. Kita harus kasih support, kita harus kasih motivasi bahwa yang kamu lakukan itu tentang geng-geng atau tentang kupu grup-grup itu tidak bagus, ya. Bagaimana nanti misalnya kalau ada acara di dalam kelas misalnya, kalau kita tidak kompak, tidak melakukan kolaborasi, pasti tidak bisa tercapai, ya. Jadi di sini banyak kalau segitiga restitusi itu banyak memotivasi anak-anak, banyak memotivasi anak-anak untuk melakukan hal-hal perubahan yang mendasar dari dirinya dulu. Karena yakin saja anak-anak itu pasti punya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Senakal apapun pasti dia punya punya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dan karena dia kan makhluk berpikir. Meskipun dia tingkah lakunya kayak Asriadi kan, wah luar biasa. Kalau Asriadi itu luar biasa kalau kan tidak pernah menulis, tidak pernah tenang saja di dalam kelas, tidak bisa. Tapi ketika saya masuk di kelasnya, kayak kucing habis diketok kepalanya, itu Asriadi. Karena itu saya selalu kasih gambaran-gambaran masa depannya tuh. Ini nak, kita tidak selalu begini, ya. Tidak mungkin umur tak selalu begini. Bahkan saya kasih gambaran level istilahnya ini, level tingkatan usia. Ya, usia anak-anak, remaja, sampai orang tua. Saya bilang saya kasih gambaran diri saya, tinggal satu yang saya tunggu. Level kuburan. Itu mami yang ditunggu karena sudah dijalani semua. Sudah dijalani anak-anak, sudah dijalani dewasa, remaja, dewasa. Jadi makanya di guru penggerak ini betul-betul guru dikembalikan kepada posisi awalnya, karena selama ini zona nyaman yang kita duduki betul-betul nyaman sekali sehingga membuat kita lupa tanggung jawab. Saya kira seperti itu.
Mungkin ada yang lain kita bisa share, teman. Kalau tidak ada, kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain saja. Atau Ibu Satriani ada? Oh ya, Bu Satriani. Halo. Aktifkan dulu kameranya semua. Ya, bisa kita foto-foto. Aktifkan kameranya. Betapa rinduku padamu semua. Ini bukan acara guru penggerak, kayaknya ini acara rindu. Terlambat Kak, menyesalku padahal banyak ilmu kayaknya ini yang harus saya dapatkan di sini. Iya. Terlambat Kak. Ada kegiatan